Aku dikirim ke penjara paling ekstrim di dunia. Hanya karena di sini ada seorang raja super yang bisa menghancurkan Amerika hanya dengan lambaian tangan. Ada kaisar pedang yang bisa menaklukkan Jepang dengan satu tebasan. Ada juga ahli yang mengontrol jaringan dunia. Sebanyak 18 penjahat paling kejam menghabiskan hari tua mereka di sini. Bahkan fondasi penjara ini dibangun menggunakan bom nuklir. Dan aku, seorang pecundang, beruntung bisa tinggal di sini. Semua karena gadis yang aku hina, menggunakan semua koneksinya untuk memastikan aku disiksa di penjara ini. Tapi dia tidak menyangka bahwa 18 tuan besar di penjara ini bukan hanya tidak menyiksaku, tapi justru sangat menghormatiku. Sebagai seorang blogger di media sosial, kolom komentarku benar-benar sepi. Aku akan mengajarkan cara cepat untuk berkomentar. Cukup tahan kolom komentar seperti ini. Dan aku benar-benar ingin merasakan kegembiraan dengan notifikasi 99+. Ini bukan manipulasi moral, hanya karena mereka tidak ingin kemampuan mereka hilang tanpa penerus. Dan aku menjadi murid dari 18 orang ini. Waktu berlalu begitu cepat, dan aku mempelajari semua kemampuan mereka, bahkan menjadi lebih kuat. Yemu, masa hukumanmu telah selesai. Hari ini kau bisa bebas. Seorang sipir berteriak kepadaku. Aku membuka mataku, melihat para guruku di sampingku. Aku membungkuk dalam-dalam. Guru, muridmu akan pergi lebih dulu. Para guru menatapku. Anak bodoh, kenapa hari ini kamu begitu sentimental? Hidup kami sudah selesai, tapi hidupmu baru dimulai. Jangan lupa apa yang kami pesankan. Para guru, aku pasti akan menepati janji kalian. Sehari menjadi guru, selamanya seperti ayah. Anak ini akan pergi sekarang. Aku berlutut dan membungkuk 3 kali. Lalu berbalik dan pergi, keluar dari penjara. Aku mendongak menatap langit, menghirup udara segar. Aku bebas. Untuk mereka yang tidak bisa bebas. Keesokan harinya, aku kembali ke Nanling. Begitu mendarat, aku melihat 2 orang tua berambut putih. Tanpa berkata apa-apa, aku langsung berlutut. Ayah, ibu, anak ini tidak berbakti, membuat kalian khawatir. Ibu menarikku dengan air mata berlinang. Yang penting kau kembali dengan selamat. Ayah melambaikan tangan untuk memanggil taksi di pinggir jalan. Aku bertanya dengan bingung, lalu mobil ayah di mana? Aku ingat waktu aku masuk penjara. Keluarga kita masih punya beberapa perusahaan. Tapi sekarang sepertinya, ada yang terjadi. Benar saja, ayah tersenyum pahit. Xiaomo, setelah kamu masuk, perusahaan kita mengalami masalah. Akhirnya bangkrut, mobil dan rumah kita dijual untuk melunasi utang. Melihat wajahnya yang penuh beban, aku tidak tega untuk bertanya lebih jauh. Ibu menegur, anak ini baru saja pulang. Kenapa bicara seperti itu? Xiaomo, meskipun kondisi keluarga kita sekarang biasa saja, tapi pernikahanmu dengan Ruyan tetap bisa dilaksanakan. Kapan kita akan bertemu dengan keluarga Ruyan untuk makan malam? Dan segera membicarakan pernikahan, Liu Ruyan. Aku mengucapkan nama itu dalam hati. Dia adalah teman sekelasku di SMA. Dia juga cinta pertamaku. Mengingatnya, hatiku terasa hangat. Sebelum masuk penjara, kami sudah bertunangan. Dia berjanji akan menungguku keluar untuk menikah. Bertahun-tahun aku bertahan, hanya demi janji itu. Sesampainya di rumah, aku mandi, dan makan bersama ayah dan ibu. Ibu memasak beberapa hidangan favoritku. Di meja makan, dia berkata dengan gembira, baru saja aku menghubungi orang tua Ruyan. Kami sudah sepakat untuk makan malam nanti, dan menentukan tanggal pernikahan kalian. Saat sedang berbicara, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Ibu berdiri untuk membukanya. Sesaat kemudian, sepasang suami istri parubaya masuk, bersama gadis yang selalu mengisi mimpiku. Ayah dan ibu tampak bingung. Bukankah makan malam nanti malam? Kenapa datang sekarang? Meskipun merasa heran, mereka tetap menyambut tamu itu dengan ramah. Namun, keluarga Liu hanya merespons dingin. Keramahan ayah dan ibu. Ayah Liu, Liu Jianan, duduk dengan santai, kaki bersilang di sofa, dengan mata menyipit. Dia berkata, Lao Ye, kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Jadi aku akan langsung saja. Wajah ayahku langsung berubah dingin. Bagaimanapun juga, dia dulu adalah orang yang berpengaruh. Kemampuannya membaca situasi masih ada. Dengan sombong Liu Jianan berkata, putriku sekarang adalah manajer departemen di Huayao Group. Gajinya ratusan juta setahun. Sementara putramu adalah mantan narapidana. Menurutmu, apakah dia pantas menikahi putriku? Hari ini aku datang untuk memberitahu kalian. Jika ingin menikahi putriku, lupakan saja. Ibu Liu juga menambahkan dengan nada sinis. Benar sekali, seekor katak ingin memakan daging angsa. Mimpi saja, mendengar kata-kata itu, ayah dan ibu langsung terkejut. Mereka memang menduga keluarga Liu mungkin akan membuat masalah. Tapi mereka tidak menyangka keluarga Liu akan langsung datang dan merusak suasana. Aku memandang Liu Ruyan dengan tenang. Apakah ini juga pendapatmu? Liu Ruyan tersenyum sinis. Lalu menurutmu, Yemo, waktu sekolah dulu kamu anak orang kaya, sedangkan aku hanya siswa biasa. Tentu saja aku mengejarmu saat itu. Tapi sekarang keluargamu sudah bangkrut.
Kamu juga sudah dipenjara selama bertahun-tahun. Menurutmu, apakah kamu masih pantas bersamaku? Saat itu juga, seorang pria berpakaian jas dengan aura wibawa masuk. Begitu Liu Ruyan melihatnya, ia langsung berlari dan memeluk lengannya. Yemo, biar aku jujur saja padamu. Ini adalah pacarku sekarang. Dia adalah wakil presiden Huayao Group. Gajinya ratusan juta per tahun. Hanya orang seperti dia yang pantas bersamaku. Selain itu, aku juga sedang mengandung anaknya. Mendengar kata-katanya, kemarahanku hampir tak terkendali. Pengkhianatannya benar-benar di luar dugaanku. Dan dia melakukannya tanpa rasa malu di depan orang tuaku. Pria berpakaian jas itu berkata dengan penuh penghinaan. Kamu, seorang mantan narapidana. Melihatmu saja sudah membuat mataku kotor. Benar-benar menjijikkan. Aku melihat Liu Ruyan dengan wajah penuh kebanggaan. Aku tersenyum dingin dan berkata, Liu Ruyan, kamu berani menyebut dirimu luar biasa? Saat orang tuamu jatuh miskin dulu. Apakah kamu lupa bagaimana kamu berlutut di depanku? Kamu tahu kenapa aku masuk penjara, kan? Semua orang bilang aku yang menabrak gadis itu. Tapi hari itu kamu yang mengendarai mobil, bukan? Aku masuk penjara untuk menggantikanmu. Wajah orang tuaku tampak sangat terkejut. Xiaomo, apa yang kamu katakan? Aku menatap mereka dengan rasa bersalah. Ayah, ibu, aku yang bodoh. Aku membuat diriku di penjara selama 10 tahun. Dan membuat keluarga kita bangkrut. Mendengar itu, Liu Ruyan mendengus dingin. Yemo, jangan berpura-pura mulia. Semua yang terjadi waktu itu adalah keputusanmu sendiri. Itu bukan urusanku. Aku menghela napas. Jika kalian ingin membatalkan pertunangan ini, aku setuju. Tapi uang 1 juta yang kamu pinjam dariku dulu, ditambah 10 tahun penjara yang aku jalani untukmu. Aku meminta 15 juta darimu. Itu tidak berlebihan, kan? Bahkan aku tidak menuntut bunga. Cukup beri aku 10 juta saja. Kalau tidak, jangan harap bisa membatalkan pertunangan ini. Mendengar itu, Liu Ruyan sangat marah. Yemo, apa kamu sudah gila karena di penjara? Berani-beraninya kamu meminta 10 juta. Kenapa kami harus memberikannya padamu? Pria berpakaian jas di sebelahnya mengerutkan alis sambil menatapku. Aku Jiboda. Aku adalah wakil presiden Huayao Group. Anak yang ada di kandungannya adalah milikku. Apa gunanya kamu melakukan ini sekarang? Percayalah. Dengan satu gerakan jariku, keluargamu akan hancur. Aku menatap Jiboda dengan dingin. Surat pertunangan masih ada di tanganku. Hitam di atas putih. Semuanya tertulis dengan jelas. Jika kamu ingin hidup bersama dengannya, tanpa persetujuanku, itu mustahil. Atau bagaimana kalau aku fotokopi surat itu 100 kali, dan menyebarkannya di depan kantor Huayao, manajer yang sudah menikah berhubungan dengan wakil presiden. Apakah ini cukup mengejutkan? Mendengar kata-kataku, Jiboda dan keluarga Liu langsung panik seperti duduk di atas duri. Strategi ini benar-benar kejam. Huayao sangat mementingkan citra perusahaan. Jika masalah ini tersebar, keduanya pasti akan dipecat. Jiboda menatapku dengan gigi terkatup. Kamu benar-benar licik. Setelah mengatakan itu, dia menarik Liu Ruyan pergi. Namun sebelum pergi, dia tidak lupa mengancam. Kamu tidak tahu siapa yang kamu hadapi. Aku pastikan kamu dan keluargamu tidak akan bisa hidup tenang. Aku tertawa dingin. Sama-sama, aku berharap saat kamu berlutut di depanku untuk memohon maaf, kamu masih bisa sepercaya diri ini. Sebelum pergi, orang tua Liu juga tidak lupa menunjuk orang tuaku sambil berkata, berani menantang menantuku, Lao Ye, keluargamu akan hancur. Siapa yang menyangka keluarga Liu akan membuat kekacauan seperti ini? Suasana yang awalnya menyenangkan, langsung berubah menjadi suram dan penuh ketegangan. Orang tuaku saling berpandangan, lalu mereka menatapku bersamaan. Anakku, jangan khawatir, perempuan seperti Liu Ruyan. Lebih baik kamu tahu sifat aslinya lebih awal. Ayah menenangkanku, aku percaya suatu saat nanti, kamu pasti akan lebih hebat dari Jiboda itu. Mendengar itu, beban di hatiku pun hilang. Lao Ye, kamu terlalu percaya diri, kan? Putramu sekarang hanya punya ijazah SMA, dan catatan kriminal. Mendengar itu, wajahku langsung muram. Ayah terbata-bata berkata, anakku, sebenarnya ayah ada sesuatu yang belum ayah katakan. Melihat wajah ayah yang ragu-ragu, hatiku merasa tidak tenang. Ayah, jangan-jangan ayah mengidap penyakit parah? Ayah tertegun sejenak, lalu ibu menamparkan kepalaku. Bocah nakal, ayahmu masih sehat bugar? Aku memegangi kepala, dan dengan kesal berkata pelan. Lalu kenapa ayah terlihat begitu murung? Ayah menatap ibu, lalu menghela napas. Aku hanya ingin memberitahumu, meskipun keluarga kita sudah bangkrut, hidup kita masih bisa berjalan. Aku menghela napas lega, kau membuatku ketakutan. Kupikir langit akan runtuh, tapi hari ini Liu Ruyan datang bersama keluarganya untuk membatalkan pertunangan. Dan membuat keributan di depan kalian. Dendam ini akan aku ingat. Tidak lama lagi, dia akan menyesalinya. Keesokan harinya, aku menemani orang tuaku ke pasar membeli sayur. Saat baru masuk pasar, tiba-tiba sebuah pistol ditempelkan ke punggungku. Suara dingin terdengar di belakangku. Anak muda, kalau tidak ingin orang tuamu celaka,
Ikutlah dengan kami. Sebenarnya menghadapi orang seperti ini, aku hanya perlu menggerakkan jariku untuk menyelesaikannya. Tapi melihat orang tuaku di depan, aku khawatir mereka akan terluka. Jadi aku hanya mengangguk. Baik, aku akan ikut dengan kalian. Bagus kalau tahu diri. Sekarang pergi ke pintu pasar, kata pria itu dengan suara dingin. Beberapa menit kemudian, aku diseret ke dalam sebuah mobil. Anak muda, jangan macam-macam. Kalau tidak, pria yang memegang pistol itu menempelkan senjatanya ke kepalaku lagi. Aku memejamkan mata, berusaha memahami siapa yang ada di balik ini. Mobil melaju sekitar setengah jam, kemudian berhenti di depan sebuah klub. Aku mengikuti mereka ke bagian belakang klub. Ada lapangan golf pribadi di sana. Seorang pria tua berusia 50-an sedang memukul bola. Ketika dia melihatku datang, dia memberikan tongkat golfnya kepada seorang wanita yang mengenakan pakaian tempur ketat. Kemudian dia berjalan mendekat sambil mengelap keringat. Tidak kusangka, 10 tahun berlalu, kamu si kecil masih hidup. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Kupikir dia adalah orang suruhan Jiboda. Aku menatapnya dengan bingung. Kamu siapa? Aku tidak mengenalmu. Pria tua itu tersenyum dingin. Kalau begitu biar ku jelaskan. Namaku Qin Hulang. Mendengar nama itu, wajahku langsung berubah. Qin Hulang ini adalah ayah dari gadis yang kakinya patah karena ditabrak Liu Ruyan. Saat aku di penjara Nanning dulu, aku sering diintimidasi oleh tahanan lain. Hampir kehilangan nyawa. Orang yang mengatur semua itu adalah pria tua di depanku ini. Kelihatannya kamu sudah ingat siapa aku, kan? Qin Hulang tersenyum dingin sambil berkata, mengingat bahwa aku tidak bersalah namun menjadi kambing hitam untuk perempuan itu. Aku hanya bisa menghela napas pelan. Tuan Qin, selamat siang. Bagaimana keadaan Liao sekarang? Qin Liao adalah gadis yang kehilangan kedua kakinya. Dia juga teman baikku. Saat itu Liu Ruyan mengambil mobilnya diam-diam, entah sengaja atau tidak, dan menabrak Liao di halaman sekolah. Akibatnya, kakinya cacat seumur hidup. Mengingat gadis sebaik itu menjadi cacat karena aku merasa sangat bersalah. Liao, kamu masih berani menyebut namanya? Apakah kamu tidak tahu bagaimana keadaannya? Qin Hulang berteriak dengan marah. Selama 10 tahun ini, Liao beberapa kali mencoba bunuh diri. Kalau bukan karena aku mengatur orang untuk melindunginya, dia mungkin sudah meninggal berkali-kali. Mengatakan itu, mata Qin Hulang memerah. Aku menundukkan kepala dan membungkuk dalam-dalam. Tuan Qin, saya benar-benar minta maaf. Qin Hulang mengangkat tangannya untuk menghentikanku. Kamu pikir aku di sini untuk mendengar permintaan maafmu? Bisakah permintaan maafmu membuat putriku berjalan lagi? Qin Hulang menatapku dengan tajam. Hari ini aku memanggilmu untuk membuatmu membayar atas apa yang kamu lakukan. 10 tahun yang lalu, aku tidak takut memberitahumu bahwa akulah yang menghancurkan perusahaan ayahmu dan tunanganmu, Liu Ruyan. Aku sengaja merekrutnya, lalu aku menyuruh Jiboda untuk mendekatinya dan membuatnya hamil. Qin Hulang berhenti sejenak, ingin melihat wajahku yang penuh penderitaan. Tapi yang mengecewakan baginya, wajahku tetap tenang tanpa emosi. Aku hanya menunduk dan mendengarkan dengan diam. Beberapa saat kemudian, aku menghela napas dan berkata, terima kasih, Tuan Qin. Qin Hulang berpikir ada yang salah dengan pendengarannya. Dia mengerutkan kening dan bertanya, kamu berterima kasih padaku? Apa kamu menjadi bodoh selama di penjara? Aku mengangkat kepalaku dan berkata dengan tenang, aku tahu kamu sangat membenciku. Tapi kamu hanya menghancurkan perusahaan ayahku. Tapi kau tidak melukai nyawa orang tuaku. Selain itu, kau membuatku melihat sifat asli Liu Ruyan. Untuk itu, aku berterima kasih padamu. Melihat aku tetap tenang, Qin Hulang menjadi marah. Tidak peduli apa yang kau katakan hari ini, nyawamu harus tetap di sini. Ada, urus dia. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke arah seorang pria berpakaian hitam di belakangnya. Dua orang itu menjawab dengan hormat, kemudian mengeluarkan pistol dan bersiap menembak. Namun, tepat saat mereka menarik pelatuk, mereka merasakan sengatan di leher, dan mereka perlahan jatuh ke tanah, kehilangan kesadaran. Kejadian mendadak itu membuat Qin Hulang terpana. Dia berbalik menatap wanita di sebelahnya. Ouyang, apa yang terjadi? Wanita itu bernama Ouyang Qingcheng. Dulunya anggota pasukan khusus. Setelah pensiun, dia direkrut oleh Dragon God Palace. Karena Qin Hulang pernah menyelamatkannya, dia dengan sukarela menjadi pengawal pribadi Qin Hulang. Saat ini, Ouyang Qingcheng terlihat serius. Tuan Qin, hati-hati, orang ini tidak biasa. Mendengar itu dari mulutnya, Qin Hulang benar-benar terkejut. Dia sangat tahu, dalam klasifikasi kekuatan petarung saat ini, Ouyang berada di tingkat ke-6. Itu sudah cukup hebat. Bahkan dia mengatakan orang ini tidak sederhana. Sepertinya Yemo tidak mudah ditangani. Ouyang Qingcheng melihat jarum perak di leher. Ada Da dan ada R. Bahkan dia tidak tahu kapan Yemo bertindak. Saat Qin Hulang hendak bertanya sesuatu pada Ouyang, mata Ouyang Qingcheng tiba-tiba terbalik. Dan dia pingsan juga, dengan jarum perak yang sama di lehernya. Qin Hulang menatapku dengan kaget. Bagaimana mungkin, sebelum masuk penjara, kau hanya seorang pelajar. Bagaimana mungkin kau jadi sehebat ini sekarang? Aku memandangnya dengan tenang. Tuan Qin, musuh sebaiknya didamaikan.
bukan diperkeruh. Sebenarnya, Anda tidak perlu memusuhi saya. Qin Hulang berteriak marah. Kamulah yang menghancurkan hidup Lei Yao. Aku tahu bahkan jika aku membunuhmu, Lei Yao tidak akan bisa berjalan lagi. Tapi kau harus membayar untuk itu. Aku menatapnya dengan serius. Lalu bagaimana jika aku bisa membuat Lei Yao berjalan lagi? Wajah Qin Hulang berubah. Dia kemudian tertawa dingin. Hanya kau, bahkan rumah sakit terbaik di dunia pun tidak bisa melakukannya. Siapa kau pikir dirimu ini? Aku menjawab dengan tegas. Tuan Qin, hanya karena orang lain tidak bisa, bukan berarti aku tidak bisa. Masalah Lei Yao ada hubungannya dengan saya. Tolong beri saya satu kesempatan. Hanya satu, saya jamin bisa membuat Lei Yao berjalan lagi. Setelah aku selesai berbicara, Qin Hulang mulai ragu. Meskipun semua hasil diagnosis mengatakan bahwa Lei Yao tidak mungkin berjalan lagi, kepercayaan diri yang terpancar dari pemuda ini membuatnya ingin percaya. Tepat saat dia ragu, aku menatapnya dan berkata, jika aku gagal, aku akan mengakhiri hidupku di sini juga. Aku tidak akan menarik kata-kataku. Saat itu, Ouyang Qingcheng sadar kembali. Mendengar ucapanku, dia juga merasa tak percaya. Dia sangat tahu, membuat seseorang yang lebih kuat dari dirinya bekerja sama, hanya bisa terjadi jika dia mau. Kalau tidak, perlu kekuatan negara untuk melakukannya. Dia menoleh ke Qin Hulang dan berkata, dengan kemampuannya, dia tidak perlu berbohong. Beri dia satu kesempatan. Setidaknya berikan harapan kecil untuk Nona Lei. Qin Hulang terkejut melihat Ouyang. Sejak menjadi pengawalnya, dia jarang berbicara, tapi setiap kali berbicara, selalu mengenai inti masalah. Dia tidak menyangka Ouyang akan membelaku. Qin Hulang menatapku dan berkata, karena Ouyang sudah bilang begitu, aku akan memberimu satu kesempatan. Lei Yao sedang keluar dengan kakaknya untuk relaksasi. Mereka akan kembali ke Nanning sekitar 2 jam lagi. Hasilnya ada di tanganmu. Ini adalah jalan yang kau pilih sendiri. Tuan Qin, jangan khawatir. Aku, Yemo, selalu menepati janjiku. Kataku sambil menatapnya. Kemudian aku melambaikan tangan, mengambil kembali jarum perak dari leher 3 orang itu. Ada Da dan ada R yang baru sadar. Menatapku dengan ketakutan. Ketakutan itu berasal dari perbedaan kekuatan yang besar. Menunggu adalah hal yang panjang. Tapi aku sudah menunggu 10 tahun. Jadi menunggu 2 jam lagi tidak masalah. 2 jam berlalu, suara lonceng yang merdu terdengar. Aku berbalik dan melihat seorang wanita cantik berpakaian putih. Duduk di kursi roda. Di belakangnya, seorang wanita lain mendorongnya masuk. Angin sepoi-sepoi berhembus, membuat lonceng di kursi roda berdering pelan. Suaranya sangat merdu. Wajah Qin Hulang langsung berubah. Matanya penuh kasih sayang. Lei Yao, kali ini menyenangkan, kan? Qin Lei Yao menatap kosong, dengan nada yang sangat datar. Pemandangannya indah, tapi bagi orang cacat sepertiku, itu tidak ada artinya. Mendengar putrinya berbicara seperti itu, Qin Hulang merasa hatinya hancur. Setiap kali dia teringat bagaimana putrinya yang ceria berubah menjadi seperti ini, dia merasa ingin menghancurkan Yemo menjadi serpihan. Saat ini, tatapan Qin Lei Yao jatuh ke arahku. Awalnya mata yang kosong tiba-tiba bersinar dengan kegembiraan. Yemo, kapan kau keluar? Aku menatapnya dengan penuh rasa bersalah. Lei Yao, sudah lama tidak bertemu. Belum selesai aku berbicara, mata wanita di belakang Lei Yao sudah memancarkan kemarahan luar biasa. Dia melangkah maju, dan menamparkan wajahku keras-keras. Aku tidak menyangka, setelah kau dimasukkan ke penjara naga, kau masih bisa keluar hidup-hidup. Katanya dengan marah. Wanita ini adalah kakak Lei Yao, Qin Yan. Wajahku terasa panas, tapi aku tidak menghindar. Tamparan ini memang pantas aku terima. Qin Yan menatap Qin Hulang, dan berkata, ayah, kenapa kau belum membunuhnya? Reaksinya sudah diperkirakan oleh Qin Hulang. Dia mengerutkan alisnya dan berkata, sekarang belum bisa membunuhnya. Kenapa? Apakah ayah lupa betapa banyak penderitaan yang harus dialami Lei Yao karena dia? Kalau bukan karena aku menjaga Lei Yao siang dan malam, ayah mungkin hanya akan melihat tubuh tak bernyawa sekarang. Qin Hulang kembali tenggelam dalam kenangan menyakitkan. Dia mengerutkan alis dan menatapku. Membunuhnya 100 kali, 1000 kali pun tidak cukup. Tapi dia baru saja bilang kepadaku bahwa dia bisa menyembuhkan kaki Lei Yao dan membuatnya berdiri kembali. Bagaimana mungkin? Qin Yan dan Lei Yao menatapku dengan kaget.